Mas Ganjar juga di samping mempertegas positioning, dia juga menyelipkan bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa yang punya makna yang terdalam. Anies juga begitu. Nah, Pak Prabowo saya tidak melihat itu. Mungkin melihat bahwa orang Jawa nggak penting bagi Pak Prabowo. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi bareng gue di Wage, dan sebelah kanan gue seperti biasa ada Mas Ruli Alvaro. Apa kabar Mas? Baik, Dem. Dan Mas Rofik, apa kabar Mas? Kabarnya kurang baik-baik saja. Tadi kesini ya, demokrasi sedang berduka. Berduka lagi ya. Tapi kita kumpul lagi nih di acara ngumpul ngomongin politik. Oh iya. Ya kan? Mau ngomongin apa nih kita hari ini Mas Rofik? Debat kemarin gimana? Ya, debat kemarin memang sepertinya jadi kurang menarik ya. Iya. Karena seluruh masyarakat sedang menunggu jeb-jeb kecilnya, jeb besarnya dari pasangan nomor 1 atau 3 ke 02 ya. Jadi kita mau menikmati itu sebenarnya, tapi ternyata para capres itu sudah mulai cooling down, udah melihat bahwa ini udah dekat pemilu, lebih baik mengedepankan pada gagasan, visi dan misi. Tapi intinya ya ini merubah merubah situasi debat yang dari berhadap-hadapan mencoba men-challenge, bertanya terkait dengan sesuatu yang sifatnya lebih mengundang emosi. Kalau semalam nggak, lebih pada aspek program, aspek kognisi yang lebih dikedepankan. Lucunya tuh ada jab-jabnya bukan ke calon yang lain gitu, tapi jab-jabnya lagi-lagi ke Pak Jokowi. Ada waktu Mas saling bertanya, Mas Ganjar nanya ke Mas Anies tentang bansos kemarin dibahas. Jadi jabnya bukan ke Pak Prabowo, malah ke presiden gitu. Saya kemarin saya tadi malam tuh memang lihat. Jadi apa yang dibilang Mas Rofik tadi sama, saya kira merasa kurang seru seperti debat-debat sebelumnya. Cuma memang yang agak ada kritik pedasnya itu dari Pak Ganjar ya, dari paslon 3. Itu kalau saya mencatat itu ada, kalau tidak salah ya, serangan dia sendiri 2 kali, yang dia menyerang Pak Prabowo itu dengan misalnya ketika membahas mengenai soal kebudayaan, itu dia merecall pentas budet yang di Jogja itu, bagaimana dia pemerintah tidak memberi ruang yang baik buat seniman-seniman untuk berkreasi secara bebas. Itu kan masalah budet. Kemudian yang kedua itu apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu terkait mengenai soal rekam jejaknya Pak Prabowo tentang di suatu tempat dia bilang bahwa kalau anak-anak tuh lebih memilih lebih memilih internet, itu namanya otaknya lelet, gitu kan? Nah, itu yang kemudian membuat Pak Prabowo terperangah. Jadi ada 2 itu yang menurut hemat saya itu kritikan langsung. Tapi ada 1 lagi yang ini istilahnya kalau orang Jawa itu nabok nyilih tangan. Jadi Pak Ganjar itu nabok Prabowo menggunakan tangannya Anies dan menggunakan tangannya Pak Jokowi. Misalnya di closing statementnya Pak Ganjar itu Pak Ganjar bilang begini, saya mengutip penjelasan dari Pak Jokowi ya, penjelasan dari Pak Jokowi pada saat itu saya sebagai tim suksesnya Pak Jokowi. Pak Jokowi menyarankan agar
tidak memilih pemimpin yang punya rekam jejak tidak baik, punya rekam jejak pelanggaran HAM, otoriter dan lain-lain sebagainya itu. Nah itu sebetulnya dia itu nabuk Prabowo, tapi menggunakan tangannya Pak Jokowi, gitu. Debat presiden 5 tahun yang lalu. Ya itu kecanggihannya Pak Ganjar. Dan yang kedua itu kan soal bansos. Sebetulnya soal bansos itu juga sebetulnya kena ke Pak Jokowi, kena ke Prabowo gitu kan. Tapi dia nggak mau ngomong langsung ke Pak Prabowo-nya, tapi menggunakan tangannya Pak Anies. Dia tanya ke Pak Anies pada saat session tanya jawab itu, dia bilang, Pak Anies, gimana soal masalah pembagian bansos itu? Nah itulah yang kemudian Pak Anies kan kemudian menjawab bahwa bansos itu untuk penerimanya, bukan untuk yang memberinya, gitu kan? Bansos itu harus by data, bansos itu harus terukur dan diberikan kepada orang yang berhak. Itu kan benar-benar serangan yang lumayan keras juga ya. Cuma memang gaya Pak Ganjar ini menggunakan gaya Jawa, istilahnya itu yang terkenal itu nabuk nyilih tangan, gitu. Jadi ya memang sepertinya adem-adem aja, tapi kalau dicerna itu ada yang ada jab-jabnya, ada jab-jabnya gitu, halus. Gitu. Nah, kalau kemarin tuh yang menarik juga tuh closing statement dari Pak Prabowo ya, dia minta maaf. Itu gimana sih? Memang di debat tuh? Ya sebenarnya debat semalam itu adalah debat yang penyajian dan penampilan yang terbaik dari seluruh kandidat. Bagaimana Anies mengeluarkan, mempersiapkan betul kata-katanya dengan baik. Bagaimana Pak Prabowo mengeluarkan jurusnya melalui program beasiswa sekolah segala macam, program dokter, bikin universitas terkait dengan fakultas kedokteran se-Indonesia, segala macam yang itu tidak pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Tetapi semalam di debat yang terakhir itu disampaikan. Begitu juga Mas Ganjar, dia juga mempersiapkan teks agar dalam sesi yang terakhir itu tidak ada kesalahan sedikit pun dalam proses debat itu. Tapi ya saya, karena saya berada di situ juga, saya mengamati bahwa suasana itu memang lebih kondusif dibanding dengan debat-debat sebelumnya, karena rasa permusuhan itu tidak nampak dan memang terasa sangat slow sekali, adem gitu suasananya itu. Memang beda sama yang sebelumnya ya. Beda sama sebelumnya itu. Ada uppercut, ada jab, ada macam-macam. Sekarang tipis-tipis saja ya. Tipis-tipis saja. Dan yang kedua juga soal temanya juga kurang greget. Ada soal tema kesejahteraan, tema pendidikan, tema kesehatan. Coba kalau itu tema soal politik dan hukum, pasti itu juga beda. Tapi intinya kan saya melihat memang sama-sama mencari titik aman semalam itu. Jadi antara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu mencari titik aman agar dalam sisa waktu menjelang pemilu itu mereka tidak mendapatkan kesan yang negatif. Tapi saya lihat Mas Ganjar juga tetap, artinya dia tetap menunjukkan performa dirinya dan perbedaannya. Dalam konteks ini dia juga tetap mengingatkan kepada masyarakat, jangan memilih presiden, pemimpin yang koruptor, pemimpin yang melanggar HAM, pemimpin yang segala macam. Walaupun itu juga merefer terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi intinya itu bukti bagian dari ketegasan dan ajakan Mas Ganjar. Kalau Pak Prabowo memang ya dia sebagai calon ini kan begini sebenarnya. Orang melihat pertempuran semalam itu adalah pertempuran Ganjar dan Anies, bukan pertempuran Prabowo. Karena Prabowo itu juga udah merasa kalaupun terjadi 2 putaran dia berada di situ. Sementara yang akan membuntuti atau mendampingi
Prabowo Gibran dalam debat itu adalah Anies atau Ganjar. Nah dalam konteks ini tentu saja ini kan baru kalkulasi ya, tetapi itu juga tidak secara otomatis karena masyarakat punya keputusan di bilik suara yang dia akan menggunakan itu sebaik-baiknya ketika dia mencermati situasi ini. Dan debat semalam itu menurut saya tidak akan merubah banyak hal. Tidak akan merubah banyak hal. Tapi saya menambahkan ya, yang tadi pertanyaan soal minta maaf itu ya. Prabowo di closing statementnya dia minta maaf kepada Pak Anies, minta maaf kepada Pak Muhaimin, minta maaf kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi sebetulnya directly ke Pak Mahfud sama Pak Anies ya. Tapi permintaan maaf ini juga kalau saya memaknai itu tidak berarti bahwa permintaan maaf Prabowo ini mengaburkan hal-hal krusial yang memang menjadi perdebatan dalam proses pemilu ini. Misalnya soal etik, pelanggaran etik di MK, kemudian soal dugaan potensi-potensi kecurangan, dugaan keterlibatan pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan yang melibatkan apakah itu aparat atau yang lain-lain. Itu permintaan maaf ini tidak berarti ini bisa mengaburkan atau menghilangkan rekam jejak pelanggaran-pelanggaran tadi. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam closing statement minta maaf itu untuk mengaburkan itu. Pertama ya, yang kedua kalau saya melihat itu, kenapa Prabowo di closing statement itu dia minta maaf, bisa jadi secara psikologi massa dia mencoba memahami bahwa dengan dia minta maaf itu dia bisa mendapatkan simpatik baru dari masyarakat. Kira-kira begitu ya, karena kejengkelan masyarakat itu kan meluas. Nah, dengan cara minta maaf ada harapan masyarakat yang tadinya tidak simpatik sama Prabowo itu merasa tergugah, terenyuh hatinya. Ini Pak Prabowo calon presiden, udah senior, udah di forum terbuka besar begini, dia minta maaf, dia dia tidak malu menunjukkan kekeliruannya. Itu seperti ini. Sebenarnya itu sikap positif ya. Belum tentu ini sikap positif. Tadi ini kan untuk sebuah trik politik ya. Tapi juga ini satu apa yang dilakukan Pak Prabowo ini juga bisa dianggap sebagai jaring atau jala, ya kan, untuk menampung suara-suara baru. Kan ini kan masih ada swing voternya itu kan masih besar. Kemudian yang masih ada undecided voternya itu kan juga masih ada juga. Jadi dengan perkembangan terakhir ini dalam debat itu, Prabowo minta maaf itu ya tadi itu, dengan dia memasang jaring, memasang jala, tujuannya itu bisa merubah pendapat atau opini atau suara yang masih swing voter itu, dan termasuk yang undecided voternya itu. Jadi itu kira-kira. Kalau menurut Mas Taufik, siapa yang the best-nya? Saya kira the best semua. Saya mesti... Hal ini nggak bisa di 1, 2, 3 ya, karena... Ya kalau pakar komunikasi kan jelas Anies ya. Dalam konteks penyampaian gagasan, cara dia berkomunikasi, Anies pasti the best dalam soal ini. Mas Ganjar dalam konteks isi juga luar biasa. Pak Prabowo juga menyajikan sebuah tampilan yang berbeda dari yang biasa-biasanya. Tapi menurut saya semalam itu sesungguhnya kita tidak banyak hal yang bisa kita komentarin, karena sesungguhnya itu adalah kalau bicara dalam debat itu udah menjadi bagian dari anti klimak ya. Kita udah melihat pertarungan pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima itu kan akhirnya
mencari konklusi sendiri ya, menyesuaikan dengan tidak hanya soal program, tapi ada budaya, ada adab, ada ini, ada itu. Tapi menurut saya yang lebih berbahayanya dalam konteks ini adalah inilah pentingnya bagi rakyat untuk memutuskan keputusannya di bilik suara dengan baik. Jangan terkecoh. Tetap bahwa di dalam pasangan 3 ini ada yang cacat moral. Ini yang tidak boleh diberikan ruang yang cukup di dalam kontestasi kali ini atau dalam pemilu kali ini. Karena sekali kita memberikan ruang, artinya nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita anggap semua punya positioning yang sama. Ini akan menjadi presiden buruk di kemudian hari. Kalau nanti misalkan Gibran punya anak yang namanya siapa? Janetes. Gibran punya anak yang namanya Janetes. Nanti karena ini misalkan terpilih nih, karena upaya pemaksaan, ada rekayasa, ada pengkondisian, maka menanglah Pak Prabowo sama Gibran ini. Lalu setelah itu sudah 2 periode nih. Nanti Pak Prabowo mangkat, Gibran yang menggantikan selama 2 periode. Habis itu si Janetes ini baru usia 10-15 tahun. Karena ini bagian dari satu keharusan yang sama. Ketika Pak Jokowi harus menurunkan kepada Gibran, dia akan memperlakukan hal yang sama. Pakai MK lagi. Pakai MK lagi. Jadi ini bukan soal orang per orang, tapi ini ada sebuah prosedur yang telah dilanggar dan kita bisa lihat bagaimana DKPP memutuskan kepada memberikan sanksi kepada Ketua KPU bahwa dia melanggar dan dia cacat etik karena dia menerima pendaftaran yang pada saat itu memang belum ada keputusan soal MK. Nanti kita bahas lebih lanjut soal itu, tapi ini kita mau tuntaskan debatnya dulu. Kalau Mas Ruri? Kalau saya menambahkan yang mengenai soal Anies ya. Dulu. Kalau mengenai siapa yang the best itu tergantung dari perspektif mananya. Cuma memang dari perubahan-perubahan gaya berdebat di debat yang kelima ini itu tidak lepas dari strategi politiknya. Kayak tadi saya mention di depan itu mengenai Prabowo. Nah, yang sekarang ini mengenai soal Anies yang dia tuh tadinya ofensif, terus kemudian dia kalem seperti itu memang juga bagian dari strategi politiknya dia agar dia bisa meluaskan jaringnya itu untuk bisa menampung untuk bisa menampung swing voter baru, kemudian undecided voter yang baru. Itu tujuannya itu karena kalau di bawah itu bagi pendukungnya Prabowo, Pak Anies itu kan masih ada persepsi yang negatif ya. Persepsi negatifnya itu misalnya punya perangai yang keras, punya perangai yang galak, terus kemudian culas atau apalah gitu. Nah mungkin itu diperbaiki untuk bisa mendinginkan persepsi yang ada di sebagian masyarakat yang tidak simpatik sama Pak Anies. Tidak simpatik sama Pak Anies. Makanya gaya berdebatnya itu dia rubah untuk mendapatkan pengaruh yang lebih luas. Tapi saya kira itu baik-baik saja karena memang ini di kesempatan terakhir ya untuk menunjukkan kepada publik secara luas untuk menunjukkan siapa pemimpin yang terbaik. Tentu siapa yang terbaik tentu dari persepsi Anies akan merasa dia yang terbaik. Makanya kalau saya lihat perubahan penampilannya, Anies ini dan pasangannya ini Cak Imin ini udah berdandan seperti presiden sesungguhnya itu kan. Jalannya dadanya ke depan, terus itu udahlah pakai jas ya, gesturnya itu udah gestur presiden gitu. Nah, sama
Prabowo juga sama. Prabowo itu dengan gayanya yang selalu menggunakan seragam safari itu juga sama. Itu juga dengan seperti seolah-olah berpenampilan sebagai presiden juga, meskipun pasangannya itu pakai jaket ya. Tapi kedua-duanya, Prabowo sama Pak Anies itu sama-sama mencari momen untuk menunjukkan kepada publik mereka itu sebagai capres yang siap gitu. Tapi untuk Pak Ganjar, apakah seperti itu? Enggak, dia menggunakan cara lain. Dia untuk menunjukkan dari perubahan fashionnya itu, yang dia menggunakan jaket yang kayak casual gitu, itu dia memberikan persepsi kepada publik dia sebagai capres yang merakyat, kira-kira begitu. Dia bisa satset gitu kan, karena dengan jargonnya satset itu dia dengan pakaian seperti itu dia merakyat, dia dekat dengan rakyat. Karena apa yang hashtagnya itu kan tuanku adalah rakyat, makanya dia menggunakan simbolisasi dari pakaiannya itu. Gitu. Nah, kalau bicara siapa yang terbaik, saya kira menurut saya ya subjektif ya, nggak enak ya. Mas Ganjar ya? Saya nggak subjektif. Nanti subjektif. Nanti saya bilang ya semua terbaik. Iya. Terbaik. Tapi tadi itu pesan karena dari ini agak tipis-tipis ya sebenarnya. Pesan ya. dari Mas Rafiq tadi betul gitu. Jadi jangan sampai kata maafnya ini mengaburkan apa yang sudah jangan sampai itu harus, karena itu rekam jejak itu nggak bisa ditutupin gitu. Oke, ada closing statement atau kita kalau menurut saya sih debat semalam itu bukan bagian dari konklusi, tetapi satu hal yang pasti ketiga-tiganya menyiapkan yang terbaik dalam program, tutur kata, isi, konten segala macam. Jadi saya lihat Mas Ganjar juga di samping mempertegas positioning, dia juga menyelipkan bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa yang punya makna yang terdalam. Anies juga begitu. Nah, Pak Prabowo saya tidak melihat itu. Mungkin melihat bahwa orang Jawa nggak penting bagi Pak Prabowo, jadi dia tidak mencoba menyelip-nyelipkan gitu. Mungkin. Namanya juga kita memberikan tafsiran-tafsiran dan ya ini kan juga kepiawaian terhadap para tim yang ada di sekelilingnya, gimana dia memberikan input terhadap para capres. Dia harus ngomongin apa di closingnya atau pada saat programnya. Tapi intinya ini pemilu sebentar lagi, kita harus lebih jeli melihat siapa orang yang paling pantas untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalau saya, tambahan saya adalah di debat kelima tadi malam itu sebetulnya mereka saling membuka ruang untuk berkolaborasi, gitu kan. Kalau misalnya Prabowo masuk di putaran kedua atau Ganjar putaran kedua, itu Prabowo membuka ruang kolaborasi sama Anies, kira-kira begitu, sehingga dia itu permintaan maaf itu dia lakukan dalam rangka untuk memberikan persepsi positif kepada pendukungnya Anies, gitu kan. Sama juga kalau Pak Anies ini juga membuka ruang, kalau misalnya Pak Anies yang maju di putaran kedua, dia dengan dia yang santun seperti itu, yang lembut seperti itu dalam debat kelima itu, juga untuk bagaimana kalau masuk putaran kedua, Pak Anies yang masuk putaran kedua, Pak Ganjar masuk ke putaran kedua, Pak Anies berharap Prabowo masuk ke situ ya. Ke situ. Jadi memang ini persepsi saja sebetulnya, persepsi saja, opini saja bahwa apa yang terjadi dalam debat itu multi meaning lah gitu. Kira-kira artinya banyak. Dengan perubahan-perubahan strategi dalam berdebat itu artinya itu banyak. Jadi saling memasang celah-celah di pintu-pintu bagaimana mereka untuk bisa lebih bisa
berkolaborasi antara satu sama yang lain gitu. Tapi ada yang dikangenin nggak sih dari debat yang ini yang kemarin ada, sekarang nggak ada? Sebetulnya ya, itu ada yang gaya Pak Anies itu yang sangat dikangeni. Sebetulnya moderator tuh sudah jadi provokator juga. Inilah yang kita tunggu-tunggu, yang inilah yang akan seru, ya kan? Pada saat season tanya jawab ke capres itu kan dia sudah memprovokasi terus, tapi nggak muncul itu. Tapi itu aku nunggu banget yang kalau di sesi diskusi yang pertama dan kedua kan Pak Prabowo selalu ngomong Mas Anies, Mas Anies. Kalau ini kok nggak muncul gitu loh, itu yang sayang banget. Ya kan, gimana guys, menurut kalian apa sih yang paling kalian kangenin dari debat yang ketiga kemarin untuk presiden ya, atau yang kelima untuk keseluruhan capres dan cawapres? Kok kayaknya kurang seru ya. Kalau aku sih paling kangen yang itu, yang Mas Anies, Mas Anies. Kalau kalian kangen apanya tuh yang nggak ada kemarin, jadi kayak kurang seru. Tapi ya poin yang harus kita garis bawahi dari diskusi ini, seperti kata Mas Rafiq, ya ini untuk minggu depan kita sudah menentukan lah calon presiden kita, jangan sampai salah pilih. Jadi diskusi ini bukan konklusi, tapi ingat apa yang rekam jejaknya dan apa saja ini yang sudah mereka buat. Dan permohonan maaf Pak Prabowo yang menurut aku sih keren banget, tapi kalau kata Mas Ruri, jangan sampai permohonan Mas Ruri itu mengaburkan hal-hal yang salah yang pernah dilakukan, atau jangan-jangan cuma strategi pemenangannya aja untuk mengambil suara-suara undecided voter atau swing voter itu. Ya, gimana guys tanggapan kalian? Kalau menurut kalian debat kemarin gimana? Komen ya di sini guys. Sampai ketemu lagi di Ngumpul Ngompol. Bye guys.